Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama adalah keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Konghucu, ada Kristen, ada Hindu, ada Katolik, ada Buddha, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada keanekaragaman etnis yang ada di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya pakaian adat, ada kekhasan bahasa, ada kesamaan pemukiman, ada juga kesamaan agama, ada juga kolektivitas tindakan, dan juga ada tradisi yang masih dilestarikan hingga sekarang. Baik, selanjutnya adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia dilihat dari sosial budaya. Yang pertama ada pakaian adat, itu misalnya kebaya dari Jawa, ule balong dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara. Dan dilihat dari tarian adat, misalnya tari remo Jawa Timur, tari pendet dari Bali, tari reog dari Ponorogo. Dilihat dari lagu daerah, ada lagu Jali-Jali dari Jakarta, Injit-Injit Semut dari Jambi, Manuk Dadali dari Jawa Barat. Kemudian dari makanan khas daerah, misalnya pecel dari Madiun, pempek dari Sumatera Selatan, gudeg dari Jogja. Dan dilihat dari senjata tradisional, misalnya celurit dari Madura, badik dari Sulawesi, dan golok dari Jakarta. Kemudian dilihat dari alat musik, yang pertama ada angklung dari Jawa Barat, sasando dari NTT, dan tifa dari Maluku dan Papua. Dan yang terakhir ada rumah adat. Rumah adat misalnya ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, rumah adat Rakit Limas dari Bangka Belitung, dan rumah adat Joglo dari Jawa Timur. Kemudian dilihat dari keragaman ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu dibagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, dilihat dari aktivitas ekonomi yang misalnya di bidang kehutanan, misalnya ada hutan pinus, hutan jati, dan juga hutan kelapa sawit. Kalau dilihat dari aktivitas ekonomi di bidang pertambangan, ada pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, perak, seperti itu. Kalau dari aktivitas ekonomi di bidang industri, ada industri pakaian, industri makanan, ataupun minuman dan industri lainnya. Kalau dilihat dari aktivitas ekonomi di bidang perdagangan, kita lihat di lingkungan sekitar banyak juga perdagangan yang dari kecil maupun menengah hingga ke yang tinggi. Ada juga aktivitas ekonomi di bidang jasa, misalnya kalau sekarang itu ada les privat melalui kayak ruang guru, seperti itu, ataupun adanya GoFood atau Gojek online itu ya. Kemudian ada juga aktivitas ekonomi di bidang pertanian, misalnya pertanian padi, palawija, maupun buah-buahan, sayur mayur, seperti itu. Ada juga aktivitas ekonomi di bidang peternakan, misalnya dari unggas, kambing, ataupun sapi. Ada juga aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Nah, di bidang perikanan ini dibagi menjadi 2, ada perikanan darat dan juga perikanan laut. Perikanan darat itu seperti ternak lele ataupun ikan nila ataupun ikan mujair, seperti itu. Kalau perikanan laut itu misalnya ikan salmon, ikan tuna, ataupun ikan dori, seperti itu. Hubungan keragaman dengan karakteristik ruang. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang tidak hanya di dunia ataupun ditinggali oleh satu etnis saja, tetapi banyak etnis, suku, bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Dengan adanya banyak hal tersebut, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang multikultural. Kemudian dengan adanya keragaman yang ada di Indonesia akan semakin menguatkan sikap toleransi antar etnis, suku, bangsa, ras, agama, dan lain-lain, demi menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap kokoh.
Dan dengan adanya keragaman itu juga tidak memungkiri bahwa Indonesia juga pernah mengalami perselisihan antar etnis, suku bangsa, ras, agama, dan lainnya. Namun, dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, hal tersebutlah yang menyebabkan antar etnis, ras, suku maupun agama itu tetap menjadi satu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.